membangun atau orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia. Hanya ada dua macam orang di Indonesia. Moga-moga saya orang yang membantu Dari situ Indonesia. kita masuk. Hello, hai, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, selamat berhujung minggu, selamat menonton BDT Channel. Terima kasih kepada kalian yang sudi menonton BDT Channel dan sudi untuk klik video ini. Terima kasih saya ucapkan, selamat bergabung kembali. Dan buat kalian yang pertama kali nonton, ini adalah sebuah channel reactions. Dan kepada kalian yang sudi, bergabunglah bersama channel ini. Jika kalian sudi bantu channel kecil saya untuk berkembang, saya sangat hargai. Dan moga kalian semua yang sudi mendukung channel ini sentiasa berada dalam keadaan sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya BDT berasal daripada Borneo. Sebagai saya akan menemani Anda dalam episode reactions kali ini. Dan saya akan react sebuah video daripada channel Londo Jowo Kebe, guys. Nah, itu nama channel yang saya akan react, dan judul daripada video yang saya akan react adalah Begitu Pentingnya Sila 15 Pancasila Buat Indonesia. Oke. Nah, tanpa berbasa-basi guys, kita akan nonton isi kandungan daripada video ini. Ayo kita nonton bareng. 1, 2. Selamat pagi semuanya, selamat sore di Indonesia. Hai. Selamat hari kelahiran Pancasila. Salam dari Jerman. Saya lagi di Jerman, di Frankfurt, mengikuti pameran IMAX. Pameran khusus para penyelenggara, event organizer, PCO, venue owner, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini guys, saya ingin menyampaikan atau mendownload salah satu video dari adik saya Timo Scheunemann, Coach Timo, yang mengulas tentang Pancasila, khususnya sila 1 sampai sila 5. Coba kalian dengarkan baik-baik dan perhatikan, isinya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bagus. Sekali lagi, salam dari Jerman. Dari Jerman guys. Salam Pancasila. Luar biasa ya, hari ini hari Pancasila. Saya mau share sedikit tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu luar biasa. Dari sisi pemilihan kata, dari sisi nilainya tentu saja, tapi juga dari sisi penempatan sila-silanya. Ya, ini pandangan saya sendiri, interpretasi saya sendiri, karena dimulai dari dulu saya suka salah antara sila kedua sama sila keempat, suka tertukar gitu kan. Jadi saya kemudian kagum guys, mengingatkan diri sendiri dengan cara seperti ini ya. Lancar sekali Pertama, bahasa Indonesia. ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ini harus di awal? Karena memang Tuhan itu dasar dari segalanya, dasar dari moralitas, dasar juga dari tujuan hidup. Apa arti hidup ini kalau tidak ada Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian yang saya suka juga adalah pemilihan kata Esa. Bisa diinterpretasikan oleh masing-masing kepercayaan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau dalam Islam, Esa betul-betul satu, jadi satu, ya, satu Tuhan. Kalau dalam Hindu dan Buddha, menyatu, Esa menyatu. Kalau dalam kekristenan, Esa diartikan kesatuan. Jadi betul-betul pas ya untuk semua kepercayaan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus di sila kedua? Jadi dari Tuhan langsung berbicara tentang manusianya. Manusianya kalau mau adil dan beradab harus dekat sama Tuhan. Makanya sila kedua harus berada dekat dengan sila pertama. Betul. Kemudian baru kita berbicara kalau manusianya sudah adil dan beradab, ya, karena dekat dengan Tuhan. Kalau tidak adil dan tidak beradab, berarti nggak dekat dengan Tuhan dong. Kalau misalnya dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan, tapi tidak adil dan beradab, waduh, ada yang salah ini, gitu kan. Nah, kalau sudah adil dan beradab, kita bisa berbicara tentang nomor 3, persatuan Indonesia. Karena kalau tidak adil, tidak beradab, waduh, sulit menyatukan. Itu betul, kepentingan guys. Masing-masing agama, masing-masing kagum sih sama masing-masing suku dan pulau-pulau yang begitu luar biasa banyak di Indonesia. Oke, kenapa persatuan Indonesia ada di tengah? Ya, betul-betul nomor 3 kan, 2 di kiri, 2 di kanan, gitu kan? Karena menyatukan. Persatuan Indonesia bukan hanya menyatukan Pancasila, ya, berada di tengah gitu ya, kunci cocok. lah. Tapi kalau tidak ada persatuan Indonesia, ya tidak ada Indonesia gitu kan. Jadi
menurut saya luar biasa bahwa persatuan Indonesia itu ada di tengah. Dari situlah kita masuk ke sila keempat tentang demokrasi ala Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan kata lain demokrasi ala Indonesia yang tidak menyampingkan nilai-nilai leluhur kita gitu. Karena kalau kita lihat leluhur Indonesia, mereka welcome pada semua bangsa. Silakan, monggo datang. Betul. Tapi jangan sampai mengganggu. Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan WNI, WNA, bukan suku A, suku B, suku C, bukan agama A, B, C, D, Betul. bukan etnis ini, etnis itu, bukan. Hanya ada dua sebenarnya. Orang-orang yang membantu Indonesia membangun atau orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia. Hanya ada dua macam orang di Indonesia. Moga-moga saya orang yang membantu Dari situ Indonesia. kita masuk ke sila kelima. Amin. Moga-moga saya Keadilan orang yang sosial membantu bagi seluruh Indonesia, rakyat guys. Indonesia. Kenapa ditaruh di posisi kelima? Karena ini adalah tujuan dari berbangsa dan bertanah air, supaya kita semua merasakan keadilan sosial yang merata untuk kita semua. Itu adalah tujuan daripada adanya Indonesia. Jadi itu tadi pemahaman saya tentang Pancasila, luar biasa ya. Jadi Luar biasa mohon sekali, betul-betul luar biasa dijaga sekali. Pancasila ini, karena yang membuat Indonesia begitu spesial adalah justru penyatuan dari Sampai begitu menangis, banyak guys. bahasa, ya, suku dan agama. Itu yang membuat betul-betul Indonesia ini spesial. Kemajemukan Indonesia yang membuat Indonesia spesial, dan itu harus Dijaga. Betul. Tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi sama kalau di bola, tidak akan datang talenta-talenta yang luar biasa yang bisa diharapkan oleh timnas Indonesia. Tidak bisa. Kita hanya mengharapkan, harus dibangun, harus dididik, ya, harus dilakukan gitu sesuatu untuk mendapatkan itu. Jadi sama dengan teknologi. Kalau Elon Musk mengatakan teknologi itu tidak datang dengan sendirinya, harus dipush. Nah, begitu juga dengan persatuan Indonesia, dengan menjaga Sampai Pancasila ini, menitiskan air itu betul-betul mata, guys. harus dipush. Kita masing-masing harus menjaga, tidak datang dengan sendirinya bahwa kita bisa menyatu menjadi Indonesia seperti sekarang. Butuh kita semua untuk menyatukan, untuk bersatu. Salam Pancasila. Oke guys, nah itu dia sebuah video yang begitu luar biasa bagi saya, guys. Nah, jadi itu dia 5 Pancasila. Baru-baru ini Indonesia menyambut Hari Pancasila. Jadi mungkin belum terlewat untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Pancasila buat kawan-kawan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi paling saya tertarik tadi adalah di Indonesia terdapat 2 golongan, guys. Pertama, golongan yang membantu Indonesia, dan kedua adalah orang yang menjaga Indonesia. Kurang lebih macam tuh. Jadi mudah-mudahan saya sebagai seorang content creator yang selalu buat reactions tentang Indonesia adalah orang-orang yang membantu Indonesia, guys. Mudah-mudahan kalian mampu ataupun boleh menerima saya sebagai membantu Indonesia. Amin, amin, amin. Nah, itu adalah sebuah pendapat daripada saya lah, menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut saya Pancasila ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang tiada tandingan, guys. Sebenarnya memang tiada tandingan. Memang luar biasa sekali, guys. Pancasila itu mengukuhkan, mengeratkan orang-orang Indonesia, dan itulah sifat welcoming ataupun sifat menerima orang-orang Indonesia itu keren sekali, guys. Keren sekali, memang luar biasa. Tiada di negara lain. Itu saya berani cakap, guys. Oke. Apa pula pendapat kalian tentang video yang saya react kali ini, guys? Kiranya kalian ada penambahan, kalian boleh komen di ruangan komen di bawah, guys. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Macam biasa, jangan lupa buat bergabung bersama channel ini jika kalian sudi. Saya sangat hargai. Nah, oke. Semoga video ini memberi manfaat, memberi info tambahan kepada kalian. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara.